Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P5 akan mewawancarai teteh-teteh kelas 12 dan guru-guru. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Zulfanul Fadia, absen 40. Aku Nabila Zaina, absen 24. Aku Muhammad Rokal Faujan, absen 23. Aku Yomotofa Zahira, absen 37. Aku Dinda Amira Rahmita Ramadhani, absen 8. Aku Fikri Genta Ramadan, absen ke-11. Aku Jonathan Desmond Lemuel, absen ke-16. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan mewawancara teteh-teteh Kelas 12. Dadah. Nama saya Pramesti Dian Pratiwi, kelas 10-4. Dan nama saya Rahma Pradia Dewita dari kelas 12 MIPA 8. Oke. Saya ingin bertanya, apakah Teteh pernah mengalami konflik? Dan konflik apa saja dan di lingkungan mana? Pernah, yang sering terjadi yaitu konflik dalam lingkungan sekolah gitu, konflik antar teman. Oh iya. Lalu, apa yang menyebabkan konflik tersebut? Terkadang kebanyakannya gara-gara perbedaan pendapat antar teman. Oke. Lalu, apa yang Teteh lakukan terhadap konflik tersebut? Mencoba pertama mengalah terlebih dahulu, lalu yang kedua setelah mengalah itu kayak dipikirin lagi secara dingin masalahnya itu apa, terus cari solusinya. Oh iya. Lalu, apakah ada pihak lain yang berusaha menyelesaikan konflik tersebut? Ada teman yang lainnya gitu, jadi ngebantuin ngasih solusi juga gitu. Oh iya. Lalu bagaimanakah usaha Teteh untuk menghindari terjadinya konflik? Lebih mengamati keadaan kayak kondisi temannya, kalau kayak gini udah diem dulu, terus kalau beda pendapat lebih baik diem, jangan mengutarakan pendapat kita dulu, jadi kita dengerin aja pendapat teman dulu. Iya. Lalu bagaimana hubungan pertemanan atau personal Teteh setelah konflik tersebut? Hubungannya pertemanan sama personal aku, Iya gitu. jadi lebih lebih harus sabar lah, harus banyak mengalah juga gitu. Oh iya. Lalu menurut Teteh apa cara terbaik untuk menghadapi konflik? Menurut aku, untuk menghadapi konflik itu yang pertama kita harus memiliki kepikiran dengan pemikiran dengan kepala dingin gitu. Jangan pas lagi emosi langsung nyelesain konflik, jangan. Jadi harus mendingan dulu lah pikirannya. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan konfliknya. Jadi pelan-pelan aja. Sudah. Terima kasih Teh. Halo, saya Dinda dari kelas 10-4. Saya Hasna Nadine dari kelas 12 MIPA 8. Apakah teteh pernah mengalami konflik apa dan terjadi di mana? Pernah ya di sekolah ini waktu kelas 11 semester 1. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Karena aku murid pindahan ke sini gitu kan. Jadi konfliknya antar teman. Apa yang teteh lakukan terhadap konflik tersebut? Aku sih lebih kayak nyemangatin diri, terus evaluasi diri aku juga, ada yang salah dari diri aku apa enggak gitu. Terus kayak lebih ke nge-push diri aku buat ngelakuin yang lebih baik lagi supaya bisa narik perhatian teman-teman juga gitu, biar bisa jadi sama. Apa ada pihak lain yang berusaha menyelesaikan konflik tersebut? Pihak lain ya? Ada sih, orang tua sama teman dekat aku. Bagaimana usaha teteh untuk menghindari terjadinya konflik? Lebih menjadi diri yang lebih baik lagi dan bersikap gini ya, ibaratnya kalau kita berbuat baik sama orang lain juga pasti baik sama kita. Udah gitu aja. Oh, gitu. Bagaimana hubungan pertemanan atau personal teteh setelah konflik tersebut? Lebih baik sih pastinya.
lebih baik dari sebelumnya juga. Maksudnya kita sekarang lebih kompak, lebih nyatu satu sama lain. Menurut Teteh, apa cara terbaik untuk menghadapi konflik? Cara terbaiknya sih lebih ke apa ya, seni kita dalam survive di kehidupan kita sih, in real life gitu. Jadi kayak kreativitas kita dalam ngejalanin semua konflik dalam hidup. Maksudnya kayak tiap, ya namanya orang hidup ya, pasti ada konflik terus gitu, nggak mungkin nggak ada. Udah Teh, terima kasih. Nama aku Zulfa Nurul Fadia dari kelas 10-4, absen 40. Nama aku Yamato Fazahira dari 10-4, absen 39. Kami akan mewawancari teteh kelas 12 sebagai tugas P5. Nama aku Nadia Sofina Tunazah dari kelas 12 MIPA 8. Apakah teteh pernah mengalami konflik? Ya, pernah. Konflik apa saja dan di lingkungan mana? Konfliknya kesalahpahaman di lingkungan sekolah, di kelas. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Konflik tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara aku sama teman aku. Apa yang teteh lakukan terhadap konflik tersebut? Aku nyari dulu waktu buat sendiri, buat mikirin apa kesalahan aku, terus setelah aku tenang, aku obrolin sama teman aku buat ngomongin secara baik-baik supaya konfliknya cepat selesai. Apa ada pihak lain yang berusaha menyelesaikan konflik tersebut? Teman-teman aku yang ngebantu supaya konflik aku cepat selesai. Bagaimana usaha teteh untuk menghindari terjadinya konflik? Lebih berhati-hati lagi, terus mikirin apa yang aku ucapin tuh bakal akibat kedepannya tuh kayak gimana. Gimana hubungan pertemanan teteh setelah konflik tersebut? Untuk sekarang udah baik-baik aja, soalnya udah diomongin secara baik-baik juga. Menurut teteh, apa cara terbaik untuk menghadapi konflik? Cara terbaiknya ya kita sempetin dulu waktu buat sendiri, buat mikir, introspeksi diri, apa salahnya dari kita gitu, terus kalau udah tenang baru omongin. Terima kasih atas wawancaranya teteh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaina. Saya akan mewawancarai Dengan Sarah Kurniawan. Nah, apakah Anda pernah mengalami konflik apa saja dan di lingkungan mana? Pernah, salah satunya di lingkungan sekolah. Oke, apa yang menyebabkan konflik tersebut? Yang utama terjadinya miscommunication. Oke, apa yang teteh lakukan terhadap konflik tersebut? Yang pastinya membicarakan dengan orang yang terkait. Apa ada pihak lain yang berusaha menyelesaikan konflik tersebut? Ada. Bagaimana usaha teteh untuk menghindari terjadinya konflik tersebut? Selalu berkomunikasi mengenai hal apapun itu dengan teman-teman. Oke. Bagaimana hubungan pertemanan atau personal teteh setelah konflik tersebut? Sangat baik. Sangat baik. Menurut teteh, apa cara terbaik untuk menghadapi konflik? Membicarakan dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan orang yang terkait. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Genta Ramadan. Absen saya ke-11, saya akan mewawancari Ibu Tati Kusmiati, guru fisika. Apakah Ibu pernah mengalami konflik? Konflik dalam hal apa? Konflik apa aja, Bu? Dengan siapa? Maksudnya dengan teman, dengan tetangga, atau dengan siapa? Dengan teman tuh. Pernah gitu ya. Pernah, tapi itu konfliknya, sistemnya itu kalau menurut saya gitu kan fitnah gitu, itu bukan kenyataan. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Ya itu fitnah, jadi aku disangka yang bukan-bukan, ibu disangka yang bukan-bukan. Padahal hal itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah saya lakukan. Apa yang Anda lakukan terhadap konflik tersebut? Ya akhirnya saya selesaikan sendiri karena saya sudah meminta tolong ke yang lain, rekan kerja ataupun yang lainnya, ternyata tidak bisa menyelesaikan
masalah itu, dan akhirnya konflik tersebut ya saya selesaikan sendiri, sehingga akhirnya ya sudah beres, tidak ada konflik lagi dan dijelaskan semuanya. Bagaimanakah usaha Anda untuk menghindari terjadinya konflik? Ya diusahakan tidak ngobrol lagi terutama dengan orang-orang yang seperti mengadu domba kayak gitulah, yang membuat konflik itu. Bagaimana hubungan pertama atau personal Anda setelah konflik tersebut? Malah jadi lebih baik sekarang, jadi lebih dekat, jadi lebih ya enak aja, seperti biasa lagi lah, pertemanan yang lancar. Menurut Anda, apa cara terbaik untuk menghadapi konflik? Ya, saya minta tolong kepada seseorang yang penyebab konflik itu. Jadi semuanya saya serahkan kepada orang tersebut. Jadi dia yang menyebabkan terjadi konflik, maka saya minta tolong untuk mempertemukan antara saya dengan yang ada konflik dengan saya gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokno Faujan dari 10.4. Saya di sini ingin mewawancarai A. Sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kembara dari kelas 12 MIPA 8. Kak, apakah pernah mengalami konflik apa saja dan di lingkungan mana? Kalau konflik sih kayak contohnya disembunyiin tas sama temen gitu contohnya. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Kalau dari saya sendiri sih konflik itu kayak mungkin heureuy ya teman-teman, kayak teman-teman akang sendiri kayak bercanda lah. Apa yang lakukan terhadap konflik tersebut? Kalau misalnya dari saya sendiri, kalau misalnya ada hal yang nggak enak gitu, jadi diobrolin aja baik-baik. Apakah ada pihak lain yang berusaha menyelesaikan konflik tersebut? Ada kayak ya teman dekat lah. Teman dekat. Bagaimanakah usaha A untuk menghindari terjadinya konflik? Sebenarnya sih kalau biar menghindari batasin aja kayak bercandanya atau segala macam. Bagaimana hubungan pertemanan atau personal Anda A setelah konflik tersebut? Setelah konflik tersebutnya kayak ya udah sih biasa-biasa aja, kayak jalanin kayak biasa gitu, saling ngemaafin. Menurut A, apa cara terbaik untuk menghadapi konflik? Cara terbaik ya. Ya diobrolin aja sih baik-baik, sama ya kayak gimana ya, kalau misalnya ada orang yang nggak enak gitu, diobrolin aja baik-baik. Ya, makasih A. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Lias Manemuel. Saya dari kelas 10.4, absen saya 16. Ibu perkenalan, Ibu. Terima kasih Ibu. Nama Ibu Neneng Nafisa, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perkenalannya, Bu ya. Bu boleh masuk ke jawabannya? Boleh masuk ke pertanyaannya? Ya. Apakah Ibu pernah mengalami konflik? Konflik apa saja yang ada di lingkungan mana? Lingkungan sekolah. Konflik ya, setiap orang pasti pernah mengalami konflik ya. Selama manusia hidup tentunya manusia memiliki masalah dan manusia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam penyelesaian masalah itu tentunya pastinya akan terjadi konflik ya. Konflik itu bukan hanya bersengketa atau berselisih aja kan ya. Ketika ada satu keputusan harus diputuskan dari beberapa orang, tentunya harus memadukan keputusan tersebut, maka di sana pasti akan ada konflik. Ya. Nah, konflik ini tentunya harus diselesaikan. Konflik di mana saja ya? Konflik ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja. Ya kalau Ibu mungkin, kalau Jonathan di lingkungan kelas, sekolah gitu ya. Bisa jadi terjadi itu. Ya, baik Bu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Iya. Yang menyebabkan konflik kalau menurut Ibu adalah terjadinya perbedaan pendapat. Iya. Sementara setiap orang itu memiliki perbedaan
pendapat ya. Rambut sama hitamnya, tapi isi kepala berbeda. Ya, jadi itu bisa jadi sumber konflik. Ada perbedaan. Perbedaan apa saja? Perbedaan pendapat, perbedaan suku bangsa, perbedaan latar belakang ekonomi, latar belakang pemikiran, dan banyak lagi. Baik. Ya. Bagus sekali jawabannya ya Bu ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Apa yang Ibu lakukan terhadap konflik tersebut? Iya. Kayak tadi ya, Bu. Yang iya. Ketika ada konflik, tentunya kita harus menyelesaikannya ya. Jangan sekali-kali kita menghindari permasalahan ya. Ketika ada konflik, kita harus telusuri dulu akar masalahnya apa. Jadi akar masalahnya jadi ribut ya. Akar masalahnya apa? Ketika sudah ditemukan titik masalahnya, itu akan mudah menyelesaikan konfliknya. Jadi kalau akar masalahnya dari perbedaan pendapat, nah kita harus paham bahwa setiap orang ada pendapatnya. Misalnya referensinya apa sih? Kalau itu dalam masih koridor benar, dia benar, kita benar, ya kita harus memperbesar kebenaran itu. Tapi kalau misalnya ada masalah ya besar, kenapa tidak kalau kita bisa diperkecil masalah itu kan gitu ya, jangan dibesarkan. Jadi sehingga konflik tersebut akan selesai. Salah satunya dengan musyawarah. Iya, baik. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Bu. Iya, boleh. Apakah ada pihak lain yang berusaha menyelesaikan konflik tersebut? Nah, ketika terjadi antara dua kubu atau dari dua orang, diselesaikan sendiri tidak bisa, tentunya harus ada mediator ya. Harus ada orang yang memediasi bagaimana supaya konflik itu bisa selesai. Tapi mediator ini harus dipilih harus dipilih orang-orang yang soleh, orang-orang yang bijak, orang-orang yang tentunya berkepentingan pada penyelesaian konflik tersebut. Misalnya kalau di ranah hukum, ya mana yang harus selesai. Tapi kalau misalnya di sekolah, konflik tersebut tidak bisa diselesaikan oleh individu tersebut, ya ke guru, ke BK, ke kesiswaan dan sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Bu. Ya. Bagaimanakah usaha Ibu untuk menghindari terjadinya konflik? Ya, untuk menghindari terjadinya konflik, satu sikap yang harus kita pelihara, kita tanamkan adalah saling menghormati satu sama lain. Ya, saling menghormati. Kemudian dari saling menghormati ini akan timbul rasa peduli, rasa kasih sayang antara sesama, sehingga konflik itu bisa diminimalisir. Baik. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya Bu ya. Ya. Bagaimana hubungan pertemanan atau misalnya Ibu antara guru, personal Ibu tentang konflik tersebut? Iya. Dalam pertemanan tentunya ya kali-kali ada konflik ya. Tapi ya diselesaikan dengan pemahaman tadi. Kita harus saling menghormati. Ya, jadi menghormati. Kalau misalnya ini konfirmasi aja, ada kesalahpahaman ya konfirmasi dan diselesaikan. Udah selesai. Sekarang pertanyaan yang ke-7. Menurut Ibu, apa cara yang terbaik untuk menghadapi konflik? Cara terbaiknya? Cara terbaik seperti Ibu yang saya sampaikan tadi. Tadi memahami karakter orang, kemudian saling menghormati, kemudian selesaikan dengan musyawarah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti wawancara dari kami. Sekian dan terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.